Oke, sekarang kita akan coba bahas tentang program standar yang sedang kita kerjakan. Kita sedang mengerjakan salah satu perangkat yang kita ingin kembangkan untuk perangkat-perangkat penelitian yang sifatnya masih umum. Jadi kita bikin backbone program, kita bikin kerangka utama dari program, yang kemudian program ini akan bekerja atau bertindak seperti apa. Ini baru kita tambahkan di belakang. Tapi tulang punggung program itu harus sudah disiapkan sejak awal. Dan tulang punggung program ini harusnya sudah bisa mengakomodir uh, ramalan-ramalan, fetching dari apa saja yang kita ingin kembangkan ke depannya. Dan di tulang punggung program ini sebetulnya sangat sederhana sekali. Di dalamnya terdapat 3 prosedur utama. Yang pertama adalah inisialisasi. Ya, standar inisialisasi yang dilakukan itu mungkin sama seperti inisialisasi yang dilakukan oleh sistem-sistem lainnya, yaitu melihat atau menyiapkan peripheral yang pasti ada, dan juga peripheral yang paling minimum dari satu sistem. Jadi yang harus dilakukan harus diingat, inisialisasi paling awal itu adalah inisialisasi paling minimal dari satu sistem. Jadi jangan semua inisialisasi kita taruh di awal, tapi inisialisasi yang harus dijalankan di awal itu adalah inisialisasi yang paling minimum, yang bisa memastikan sistem itu ada atau berjalan atau bekerja. Gitu. Jadi kalau seandainya di awal kita jangan inisialisasi sensor, di awal kita jangan inisialisasi misalnya SD card kalau kita betulan nggak pengen pakai SD card, atau ada kalanya kita nggak pakai SD card. Kita juga nggak perlu inisialisasi atau menghidupkan sistem power, kita inisialisasi wifi segala macam nggak perlu. Jadi inisialisasi yang paling awal itu dilakukan adalah inisialisasi buat sesuatu yang paling minimum dari sistem. Tujuannya apa? Tujuannya di bawah inisialisasi kita itu akan punya sistem lookup table. Kita akan punya sistem untuk milih kita akan masuk ke dalam mode yang mana. Ini baru setelah kita pilih atau kita tahu kita akan masuk ke mode yang mana, baru kita di situ inisialisasi ulang. Jadi ada inisialisasi awal, ya kan? Kemudian yang kedua itu adalah melihat mode, gitu, melihat mode yang kita pengen kerjakan itu seperti apa. Nah, saat mode itu dipilih, baru karena mode A misalnya butuh parameter A, B, C, D, E, kita akan menjalankan prosedur atau protokol yang spesifik dan butuh inisialisasi. Nah, maka kita masukkan inisialisasi lanjutan itu di situ. Jadi misalnya di protokol atau prosedur A kita pengen mengukur suhu misalnya, berarti inisialisasi sensor suhu kita taruhnya itu setelah penentuan mode. Tapi kalau seandainya ternyata habis masuk dari inisialisasi, kita masuk ke modenya itu ternyata memerintahkan kita untuk tidur misalnya. Kalau kita diperintahkan untuk tidur ya kita nggak perlu inisialisasi perangkat-perangkat lain, kita cukup inisialisasi berapa lama waktu yang dipakai atau berapa setting tidurnya ini, gitu. Jadi prosedur protokol yang kedua dilakukan itu adalah penentuan mode, ya kan? Dan setelah penentuan mode atau di dalam penentuan mode itu ada juga yang namanya inisialisasi lanjutan. Nah, inisialisasi lanjutan ini biasanya berkaitan dengan mode apa yang pengen kita gunakan. Jadi kita perlu ingat inisialisasi harus ada 2. Yang pertama inisialisasi awal, yaitu inisialisasi paling minimum dari satu sistem biar sistem itu bisa bekerja atau berjalan. Yang kedua adalah inisialisasi yang akan digunakan nantinya dari mode yang akan kita pakai. Gitu. Jadi sistem ini nggak akan keberatan karena banyak inisialisasi yang yang nantinya nggak perlu atau nggak terlalu perlu untuk digunakan. Dan yang jadi pelajaran, perangkat-perangkat yang ada sekarang itu melakukan sistem yang seperti itu. Jadi saat komputer dihidupin, kalau zaman dulu kita waktu ngidupin komputer itu lama gitu jalannya, sampai dia bisa hidup beneran tuh lama. Akan tetapi kalau sekarang komputer dihidupin, ya kan, itu nggak nyampe 5 menit 10 menit komputer itu bisa hidup. Kalau zaman dulu nggak. Zaman dulu itu waktu komputer dihidupin itu kita bisa nunggu sampai 10 menit. Jadi dia ngebaca memori satu-satu, dia ngebaca semua port-port yang ada di dalamnya segala macam. Kalau sekarang enggak. Inisialisasi awal itu hanya digunakan untuk memastikan bahwa booting bisa dilakukan, hardware tersambung.
isinya seperti apa, bagaimana kerjanya, ini nggak dilakukan oleh komputer di zaman sekarang. Dan itu juga harus kita lakukan dan kita gunakan di pengembangan perangkat ya. Jadi setelah inisialisasi awal, kita masuk ke dalam mode pemilihan mode yang akan kita gunakan. Yang terakhir baru ini ada prosedur utama. Gitu, prosedur utama biasanya ya kan. Prosedur utama biasanya ada di bagian bawah inian. Ada di bagian bawah mode. Jadi misalnya begini. Kita punya perangkat untuk mengukur atau untuk meneliti banjir misalnya. Di inisialisasi awal ya kan, kita cuman inisialisasi nama perangkatnya atau jenis perangkatnya atau tipe perangkatnya. Kemudian inisialisasi juga misalnya kita pengen menggunakan penyimpanan memori yang bisa tetap tersimpan saat dia mati seperti SPFS atau perangkat-perangkat yang lainnya lah misalnya, atau EEPROM misalnya. Nah itu kita inisialisasi di awal banget gitu. Selebihnya kita nggak usah inisialisasi dulu. Kemudian kita masuk ke mode. Biasanya mode ini ya kan, mode ini ada 2 opsi atau ada 3 opsi. Yang pertama kita milih modenya berdasarkan dia ini wake up personnya karena apa? Apakah karena tidur atau karena reset atau booting gitu. Nah yang ketiga itu ada kemungkinan wake up personnya itu by trigger gitu. Nah trigger ini adalah fenomena insidental. Nah fenomena insidental ini, trigger ini ya kan, fenomena insidental yang dia itu juga harus melakukan prosedur insidental. Misalnya kayak perangkat banjir yang kita bilang ya. Prosedur insidental ini, misalnya ketinggian air maksimum, itu kita punya sensor elektronik yang ngasih trigger saat ketinggian air maksimum. Nah, saat ketinggian air maksimum, dia ini insidental dan dia ini ada di luar prosedur utama tentunya kan. Nah, waktu dia itu bangun dan juga triggernya itu terpenuhin, ya kan, maka dia harus melakukan program atau menjalankan sistem yang di luar rutin atau di luar prosedur yang sederhana dan yang umum gitu. Misalnya dia langsung ngasih warning, atau dia langsung ngidupin alarm, atau dia langsung mengaktifkan atau memerintahkan server untuk melakukan peringatan atau broadcasting informasi. Ini dilakukan. Jadi di mode itu ya kan, itu pasti ada mode awal inisialisasi atau wake up reasonnya itu by booting. Karena dia booting berarti ada proses inisialisasi yang kedua atau inisialisasi lanjutan. Yang ketiga, kalau seandainya wake up reasonnya itu by wake up reason by asleep misalnya, bangun dari tidur karena kita punya setting interval bangunnya. Ini dia bakal masuk ke dalam prosedur utama yang ada di bagian ketiga. Gitu. Jadi bagian ketiga ini adalah prosedur yang akan selalu dijalankan secara rutin di kondisi normal dari sistem. Gitu, karena normalnya alat itu bukannya dimatiin listriknya. Gitu, tapi kalau seandainya dimatiin listriknya, memorinya itu di dalamnya itu hilang, yang flotilnya ya, yang memori itu emang bakalan hilang waktu powernya mati. Ini dia perlu ada inisialisasi lanjutan. Gitu. Nah, inisialisasi lanjutan itu ada di salah satu bagian dari mode. Orang bakalan nanya, kenapa inisialisasi itu harus dilakukan di di mode yang terpisah? Jawabannya sederhana. Kalau seandainya memori, ya kan, ada kalanya memori itu punya batasan buka tutup yang terbatas ya. Misalnya SPFS itu bisa buka tutup sampai 10.000 atau 100.000 kali. Jadi kalau seandainya kita setiap kali dia bangun buka tutup memori, setiap bangun dia baca update memori segala macam, ini akan jadi masalah. Kenapa? Karena bisa ngerusak sistemnya atau ngerusak memori internal yang ada di dalam microcontrollernya atau sistem. Gitu, makanya kalau seandainya prosedurnya itu emang cuma butuh atau perlu dilakukan cuma satu kali, ya kita masukkan ke dalam mode yang bisa dikatakan mode ini ya emang dijalankan cuman di inisialisasi awal aja. Di main structure-nya atau di struktur utamanya, di protokol utamanya, ini dia nggak perlu lagi melakukan yang dalam tanda kutip berbahaya untuk memori dan penyimpanan sistem gitu. Nanti akan ditanya lagi, kenapa nggak dibikin di yang paling awal misalnya, atau kenapa nggak dibikin misalnya nggak usah ada wake up reason by a default misalnya gitu. Nah ini semuanya itu berkaitan dengan ketahanan sistem nantinya. Nah kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan lagi, ya kan, kenapa inisialisasi yang
banyak itu nggak dilakukan sebelum di pemilihan mode. Ini adalah masalah waktu yang dibutuhkan untuk mulai gitu. Jadi kalau misalnya begini, kita punya sistem yang dia ini mesti ngasih peringatan dini kalau seandainya ada trigger di poin yang ketiga tadi ya kita bilang ya, di mode yang ketiga. Nah di mode yang ketiga ini kita butuh apa? Butuh uh, sesuatu yang instan. Kalau seandainya di awal kita banyak inisialisasi, ya kan? Ini jelas memakan resource, memakan power. Ini juga memakan waktu untuk inisialisasi awal. Kalau seandainya di awal itu inisialisasi langsung lengkap semuanya. Ini prosedur insidental. Ini jadi terlambat atau jadi lambat. Dan ini juga akan mengganggu sistem. Nah, kalau seandainya di sistem yang sudah mature, yang sudah dewasa atau yang sudah matang, kondisi inisialisasi inisialisasi lanjutan. Inisialisasi lanjutan itu biasanya agak memakan terlalu banyak atau cukup banyak waktu gitu, dan memakan banyak waktu berarti memakan banyak power saat kita menggunakan sistem hemat dayanya. Makanya ini bakalan sangat menghemat daya kalau seandainya kita melakukan berdasarkan standar prosedur yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu. Jadi kalau seandainya misalnya prosedur inisialisasi utama itu cuma satu atau dua detik misalnya, sedangkan inisialisasi lanjutan yang kita hanya lakukan di waktu-waktu tertentu saja, itu misalnya ngambil 10 detik, prosedur utama misalnya 3 detik. Berarti kalau seandainya yang 5 detik ini kita gabungkan dengan yang 2 detik, mau nggak mau setiap kali sistem itu berjalan dia akan memakan waktu kurang lebih sekitar 10 detik. Tapi kalau seandainya inisialisasi prosedur yang 5 detik itu cuma dilakukan di awal dan emang butuhnya cuma di awal banget, jadi kita cuma ngejalanin yang 2 detik ditambah yang 3 detik jadi 5 detik. Nah, 5 detik di sini artinya adalah kita bisa menghemat daya lebih dari 50%. Kenapa saya bilang lebih dari 50%? Misalnya kita itu punya interval waktu 1 menit. Ya kan? Kita punya interval waktu misalnya 1 menit. Nah, waktu kita punya interval waktu 1 menit, gitu kan, waktu interval aktifnya itu 1 menit misalnya. Nah, berarti total konsumsi daya itu adalah 1 menit dibandingkan dengan 10 detik dan juga 1 menit dibandingkan dengan 5 detik. Gitu. Jadi nanti perbandingan dayanya itu jadi Jadi jauh lebih irit, bukan setengahnya ya. Biarpun waktu bangunnya itu jadi setengahnya, tapi konsumsi dayanya itu jadi jauh lebih rendah dari setengahnya itu. Itu gambaran Itu gambaran umumnya ya. Nah, ini adalah bagian dari struktur utama. Yang struktur utama itu selalu terlibat dalam tiga prosedur utama. Yang pertama inisialisasi awal, yang kedua adalah pemilihan mode, dan yang ketiga adalah main structure atau struktur utama dari sistem yang akan rutin atau yang akan secara berkala dijalankan oleh sistem.